Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tahun 2024. Pada kesempatan ini kami akan melakukan tugas coaching model Tirta. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan, nama saya Dora Koneri dari SMP Negeri 2 Cisaat. Saya sebagai observer. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lia Maslia, SDN Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Di sini saya berperan sebagai coach. Selanjutnya teman saya sebelah kiri. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dewi Nani Yuliawati. Saya dari SD Negeri 1 Parungseah, Kecamatan Sukabumi. Di sini saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dora. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Sehat walafiat ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita melakukan coaching ya Bu Lia, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait nanti proses coaching kali ini. Jadi yang pertama terkait dengan mendiskusikan rubrik penilaian. Kemudian pada saat nanti coaching sedang berlangsung antara coach dan coachee akan diamati sesuai dengan rubrik nilai Bu Lia. Kemudian apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan kemudian bagaimana nanti Bu Lia sebagai coach menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee, karena nantinya coachee akan bisa menangkap dan menjawab dengan baik. Seperti itu Bu Lia. Baik Pak, saya sudah paham Pak. Kemudian proses kreatif dari Bu Lia, dan yang terakhir di mana Bu Lia bisa memaksimalkan potensi dari si coachee tersebut. Ini mungkin pertanyaan yang pertama Bu Lia yang akan saya tanyakan. Yang pertama pertanyaannya adalah kompetensi apa yang akan Bu Lia kembangkan di dalam proses coaching nanti? Baik Pak, berdasarkan pertanyaan Bapak yang kompetensi apa yang akan saya kembangkan di dalam proses coaching nanti ya Pak ya. Proses coaching nanti saya tentunya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa menjadi seorang pendengar aktif bagi coachee. Ingat ya Pak, sebagai pendengar aktif bagi coachee dan hadir sepenuhnya, serta saya bisa merancang pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang saya ambil dari coachee itu sendiri Pak. Saya catat Bu ya, tadi yang disampaikan pendengar aktif dan hadir sepenuhnya, bukan seperti itu Bu? Betul Bapak. Dan yang terakhir untuk Bu Lia, bagaimana bisa menyusun kalimat-kalimat berbobot berdasarkan kata kunci yang telah disampaikan atau diutarakan oleh coaching nanti sama Bu Lia. Baik Pak, kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu kompetensi yang lebih spesifik, yaitu yang bagaimana merumuskan pertanyaan berbobot yang berdasarkan kata kunci dari coachee itu sendiri Pak. Karena ini sangat membantu saya lebih perlu mendengarkan sepenuhnya, maksudnya seperti itu Pak. Pak, mohon maaf, boleh minum dulu? Boleh Bu, silakan. Kita hari ini santai, cuaca adem, ayo Bu. Sangat luar biasa Bu. Habisnya minumnya Bu? Sudah Pak, terima Sudah. kasih. Jeruknya sudah ada. Nanti kita akan pesan salad lagi Bu ya. Iya benar. Oh, jadi bagaimana menyusun pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya betul Pak. Akan lebih mengembangkan lagi. Kemudian pertanyaan terakhir untuk Bu Lia. Jadi dalam proses
nanti ketika coaching antara coach dan coachee ini tentu ada sebuah tujuan yang akan nantinya dicapai. Nah, indikatornya yang bagaimana ingin Bulia dapatkan atau yang ingin dicapai dari proses coaching nanti sama Bulia. Baik Pak, indikator yang saya inginkan ya Pak ya dari Ya, Bu. proses coaching nanti dengan Bu Dewi, tentunya saya ingin bagaimana coaching itu bisa menemukan permasalahan yang dihadapinya dan menemukan bagaimana solusi-solusi alternatif alternatif yang bisa coaching itu lakukan, seperti itu Pak. Saya catat tadi sangat luar biasa ya. Jadi memang di dalam proses coaching ini kan ingin mendapatkan solusi maupun langkah alternatif yang bisa ditempuh oleh coaching untuk menyelesaikan solusi. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya Bu, karena berhubung waktu terkait dengan nanti proses coaching. Proses coaching ini semoga nanti Bulia dalam melakukan coaching dengan coaching berhasil dan mencapai tujuan yang Bulia inginkan, baik Amin, coach amin, ya Rabbal alamin. maupun coachingnya. Betul. Bulia semoga sukses ya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sukses. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat ya Bu ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan ini ya Bu ya. Terima kasih sudah datang. Oke Bu, di sini kita hanya akan ngobrol-ngobrol karena tidak lama waktunya ya Bu ya, sekitar beberapa puluh menit saja. Baik Bu, kira-kira nih dalam pembicaraan ini nih, kira-kira apa yang perlu kita bicarakan hari ini Bu Dewi? Baik Ibu, terima kasih saya ucapkan sebelumnya ya Bu ya atas waktunya. Sebenarnya saya sudah lama ya ingin berjumpa dengan Ibu. Benar sekali, saya di sini ingin membahas masalah etika murid-murid saya di sekolah Bu. Belakangan ini rasanya sikap mereka itu, etika mereka itu sangat berkurang sekali begitu Bu. Terkait etika ya Bu Dewi, yang dimana menurut Bu Dewi siswanya kurang beretika di lingkungan sekolah seperti itu Bu? Betul sekali. Oh iya, baik Bu. Kita kan punya waktu singkat nih. Menurut Bu Dewi, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan ini? Begini ya Bu ya, saya ini ingin di sela pertemuan kita ini mendapatkan solusi yang bisa saya terapkan untuk meningkatkan etika murid-murid saya supaya lebih baik lagi. Seperti itu Bu. Oh, solusi ya Bu ya. Ya, Dan mudah-mudahan solusi itu bisa tercapai dalam pembicaraan ini ya Bu ya. Amin, amin. Iya. Ya, selanjutnya setelah nanti kita coba gali lagi, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk meningkatkan etika murid-muridnya? Kira-kira menurut Ibu seperti apa? Saya memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan beberapa program yang dapat meningkatkan etika murid saya di sekolah. Mungkin seperti kegiatan sosial dan program penghargaan seperti itu. Baik Bu. Jadi di sini Ibu ingin mengimplementasikan program ya, sebuah program dan kegiatan sosial serta bentuk-bentuk penghargaannya Bu ya. Baik. Nah, menurut Ibu dari pengamatan Bu Dewi ini, siswa seperti apa yang Ibu harapkan? Oke. Siswa yang saya harapkan tentunya siswa yang sopan santun, kemudian juga ramah, kemudian juga siswa yang berbudi luhur, berkarakter baik, kemudian yang mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa bersosialisasi dengan baik pula. Baik Bu.
Eh, jadi tadi Ibu inginkan yaitu siswanya yang bisa beretika baik seperti sopan santun, ramah, berbudi luhur, berkarakter baik, berkomunikasi dengan baik juga. Bagus, Bu. Nah, selanjutnya menurut Ibu kondisi sekarang nih etika murid Ibu itu kira-kira berada dari skala berapa? 1 sampai 10. Coba saya misalkan bikin rasio 1 sampai 10. Kira-kira posisi etika murid Ibu ada di posisi berapa? Saya rasa posisi saya ini sekarang ada di level 4 mungkin, Bu. Wah, sangat riskan sekali ya, Bu ya. Jadi Betul sangat sekali. rendah ya. Iya, Ada betul di sekali. posisi 4 itu. Baik, Bu, tentunya Bu Dewi punya harapan nih untuk meningkatkannya ya. Jadi kira-kira dalam kondisi seperti ini Bu Dewi punya ingin rasio levelnya itu di angka berapa, Bu? Untuk tadi kan ada di level 4 ya, Bu ya. Ya. Mungkin di level 8 lah, Bu, karena kan perubahan itu tidak mungkin dapat segera begitu ya. Ya, baik. Jadi semuanya itu butuh proses begitu. Betul. Oh, jadi Ibu harapkan ada di level 8 ya, Bu ya. Nih. Apa yang Ibu inginkan kira-kira? Bagaimana nih cara Ibu membantu anak-anak Ibu berada pada level 8 ini, Bu? Mungkin ini baru terpikir ya, Bu ya. Iya. Baru saya terpikir di sini bahwa siswa-siswa itu kan etikanya saat ini menurun begitu Iya, ya. betul. Saya juga belum mencoba nih bagaimana supaya bisa mengajak siswa-siswa saya berubah. Mungkin saya akan melakukan implementasi beberapa program, Bu, yang dapat meningkatkan etika murid saya. Seperti misalnya kegiatan sosial, Ya, betul. kemudian juga program penghargaan. Betul. Selanjutnya saya memiliki dukungan juga dari rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Baik, Bu. Tadi Ibu telah menyinggung ada kegiatan sosial ya, Bu ya. Kira-kira menurut Ibu salah satu contoh konkret kegiatan sosialnya seperti apa sih? Di sini saya mengambil mungkin kegiatan sosial itu bisa berupa juga apa ya, Bu, misalnya Bergotong royong seperti itu. bergotong royong. Iya, betul, begitu betul. ya. Bergotong royong, kemudian yang bisa memperlihatkan sikap sosial. Sikap sosial. Jadi menolong orang lain Betul, gitu ya, ya, kemudian sedang bergaul, ya, sedang begitu. kesusahan seperti Iya, itu ya, Bu ya. betul Oh, sekali. bagus sekali, Bu. Ya, baik, Bu. Peluang menurut Ibu nih, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Peluangnya. Iya. Mungkin di sini saya bisa mengambil kesempatan, Bu, untuk mengikuti semacam pelatihan atau Betul. workshop misalnya. Di sini tentang peningkatan etika dan moral siswa. Selain itu juga saya mungkin bisa menjadi role model atau suri tauladan buat siswa saya. Oh ya, bagus sekali Bu ya, luar biasa. Jadi salah satu peluang untuk mencapai tujuan yaitu ya salah satunya yaitu dengan role model, Betul. terus sebagai suri tauladan juga ya Bu ya, bagus. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ya Bu ya, apa hambatan kira-kira menurut Ibu ya, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan itu? Mungkin hambatan utamanya di sini kurangnya kesadaran murid-murid dan kurangnya keterlibatan orang tua, Bu, seperti itu. Di sini kan orang tua itu mungkin ada yang sibuk, kemudian orang tua juga ada yang acuh tak acuh, begitu ya, yang tidak memperhatikan anaknya sendiri. Kadang kita sebagai guru sangat kesulitan ya, Bu ya, untuk bekerja sama dengan orang tua murid itu. Iya Bu ya. Kadang kan kita tidak tahu ya, ada orang tua juga yang seperti memasukkan anak ke sekolah itu seperti memasukkan baju kotor ke laundry ya Bu ya. Jadi pengen terima bersih aja Iya, gitu ya. Ya betul Bu. Nah selanjutnya setelah tadi menemukan bagaimana kita akan mengadakan solusi tersebut mencapai tujuannya, di sini
kan tadi saya tanya hambatannya Bu ya, kira-kira Betul. hambatan apa yang akan Ibu kira-kira hambatan yang muncul gitu ya Bu ya. Iya. Nah di sini bagaimana mengatasi hambatan itu Bu? Solusinya. Solusi menghambat hambatan itu. Di sini saya perlu mencari cara ya Bu ya, Ya. untuk meningkatkan kesadaran murid tersebut, yaitu mungkin dengan kegiatan sosial dan Betul. program penghargaan, Tuh. juga melibatkan orang tua lebih aktif dalam program sekolah. Oh iya, jadi kita merekrut orang Betul tua ya, sekali, merekrut ya. orang tua untuk ikut dalam program sekolah Betul tersebut. ya, Bu. sekali. Betul. Nah, sangat bagus sekali nih Bu nih. Yang selanjutnya sekarang kan kita sudah punya solusi ya Bu ya. Nah, rencana apa Bu Dewi untuk mencapai tujuan dan solusi tersebut? Oh tadi ya sudah. Oh, iya. Bisa diulang. Sepertinya untuk rencana ya Bu ya, tentu Ya. saya memiliki rencana ya Ya. untuk membuat program penghargaan untuk perilaku baik siswa saya dan mengadakan kegiatan sosial tentunya yang melibatkan murid-murid saya. Baik Bu. Oke Bu, tadi Ibu telah menyinggung tentang penghargaan ya Bu ya untuk perilaku baik anak. Menurut Ibu, contoh aja salah satu bagaimana penghargaan perilaku baik anak. Secara konkretnya aja Bu. Mungkin penghargaan untuk perilaku yang baik ya Bu ya, Iya. misalnya nih anak itu disuruh melakukan piket sesuai jadwalnya di kelas dan kalau sudah terlihat sikap atau perilaku anak baik tersebut ya, tentunya saya kasih applause dengan pujian-pujian. Oh iya betul Bu, kadang anak lebih bersemangat ya Bu ya. Betul sekali. Kalau diberikan penghargaan apalagi applause dengan inilah gitu, kita dengan semangat anak tambah semangat untuk melaksanakan perilaku baiknya ya Bu ya. Iya, betul. Bagus. Di sini selanjutnya adakah prioritas Ibu nih dalam rencana tersebut Bu? Ya, yang seperti tadi pernah bilang Iya. ke Ibu, prioritas utamanya tentunya saya yang paling utamanya itu memberikan penghargaan. Penghargaan ya Bu ya. Betul sekali. Betul. Oke, di sini untuk tadi prioritas nih apa strategi Ibu untuk mencapai prioritas itu? Strateginya di sini mungkin saya memberikan penghargaan bulanan mungkin ya di sini bagi murid saya, tentunya memberikan penghargaan bulanan dengan perilaku terbaik mereka dan mengadakan kegiatan sosial rutin seperti itu mungkin. Oh iya bagus. Idenya sangat baik sekali itu Bu Dewi. Di sini Bu Dewi akan memberikan penghargaan bulanan bagi murid dengan perilaku terbaiknya. Betul. Dan mengadakan kegiatan sosial rutin. Kira-kira ada lagi Bu Dewi yang perlu Bu Dewi lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan, saya sharing ya dengan kepala sekolah, kemudian juga teman sejawat juga. Betul. Gitu ya. Dimana di sini harus ada waktu luang begitu, dan mungkin saya terlebih dahulu akan meminta waktu kepala sekolah saya sebentar untuk menyamakan persepsi kita. Sangat baik, bagus sekali ya Bu ya. Jadi nanti Ibu akan sharing dengan dengan kepala sekolah dan menyamakan persepsi juga ya. Ya bagus sekali Bu. Satu lagi nih Bu. Ibu minta waktu kepada kepala sekolah untuk bagaimana cara menyamakan persepsi gitu ya Bu ya. Itu langkah yang terakhir. Tadi ada membuat program penghargaan juga untuk perilaku baik dan mengadakan kegiatan sosial yang kegiatan sosial yang melibatkan murid. Kira-kira dalam waktu dekat yang mana yang Bu Dewi akan lakukan Bu? Mungkin saya mengambil jangka waktu 3 bulan ya, untuk melihat perubahan awal. 3 Baik, bulan saja. 3 bulan ya, itu untuk jangka waktu terdekat. Waktunya 3 bulan. 3 bulan. Targetnya ya Bu ya. Targetnya Semoga 3 anak bulan. bisa berubah Etikanya lebih baik lagi. lebih baik lagi. Bagus Bu. Di sini siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu Ibu? Yang pasti ya kita harus melibatkan kepala sekolah yang paling utama ya, karena kita kan membutuhkan dukungan dari beliau. Ya. Selain kepala sekolah juga mungkin itu yang bisa saya libatkan juga rekan-rekan kerja saya di sekolah. Teman sejawat ya Bu ya? Betul sekali. Oke. Oh iya Bu, tadi Ibu kan akan melibatkan rekan teman sejawat, terus sharing dengan kepala sekolah juga ya Bu ya. Nah di sini
apa kira-kira ukuran keberhasilan dari aksi Ibu nanti? Mungkin untuk ukurannya ya di sini dalam peningkatan etika murid itu ke skala 8 selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Betul. Semoga ya Bu ya. Jadi kita punya ukurannya 8 dalam 3 bulan. 3 bulan. Ya. Betul. Nah, menurut Ibu apa? Kan kita bisa apa ya? Kemungkinan ada hambatan ya Bu ya. Kemungkinan ada. Bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi hambatan itu Bu? Yang pasti tentunya yang paling utama kita kan membuat jadwal dulu ya, jadwal yang jelas, kemudian juga mengadakan evaluasi rutin. Betul. Mungkin seperti itu Bu. Oh iya, jadi Bu akan membuat jadwal yang jelas dan setelah dilakukan nanti akan dievaluasi secara rutin ya Bu ya. Iya, bagus. Di sini kapan itu Bu kira-kira mau dilakukan? Saya mungkin mau mencobanya minggu depan. Minggu depan? Betul. Oh, dalam waktu singkat ini ya Bu ya? Betul sekali. Ya. Baik Bu, jadi apa kan Ibu rencananya minggu depan ya? Betul. Nah, untuk jangka pendek ini apa sekiranya yang dapat Ibu lakukan minggu ini? Tentunya saya akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk sosialisasi dengan murid dan orang tua. Oh gitu, baik Bu. Nah, untuk mencapai tujuan, apa rencana yang konkret yang akan dilakukan? Yang konkret saya akan membuat program penghargaan untuk perilaku baik dan mengadakan kegiatan sosial secara rutin. Oke, bagus sekali Bu. Jadi Ibu akan membuat rencana program penghargaan secara rutin ya Bu ya, dan mengadakan kegiatan sosial juga secara rutin. Iya. Nah, dari situ apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Tentunya saya berkomitmen untuk menjalankan program ini dengan konsisten dan melakukan evaluasi rutin. Oke, dengan konsisten ya Bu ya. Iya. Jadi continue dan berkesinambungan. Iya, bagus. rutin. Jadi kira-kira kapan nih Ibu akan mulai program? Oh, tadi minggu depan. Saya lupa lagi. Minggu depan. Betul, minggu depan ya. Ini tadi yang terlibat tuh kepala sekolah dan rekan sejawat ya. Oke. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu? Mungkin saya akan memberikan laporan perkembangan secara berkala ya kepada coach, begitu. Oh, jadi Ibu akan memberikan nanti laporan secara berkala kepada saya tentang perkembangan etika murid-murid saya, Ibu di sekolah. Baik Bu, jadi apa kira-kira yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan ini? Mungkin yang bisa saya simpulkan ya, di sini kita kan sudah merumuskan rencana aksi ya Bu ya, untuk meningkatkan etika murid-murid di sekolah. Tentunya yaitu dengan membuat program penghargaan dan kegiatan sosial. Di sini saya akan memulai program ini minggu depan dan berkomitmen untuk menjalankannya dengan konsisten. Oke, jadi bisa disimpulkan dari pembicaraan sekarang ini Ibu akan membuat rencana aksi ya Bu ya, rencana aksi untuk meningkatkan etika murid Ibu. Luar biasa sekali Bu Dewi, saya sangat mengapresiasi rencana Ibu, yaitu akan merumuskan rencana aksi nyata dan untuk meningkatkan etika murid itu ya, dan akan dijalankan secara konsisten dan nanti ada laporan ke saya juga ya Bu. Saya sangat meng-applause sekali rencana itu dan semoga bisa terrealisasi ya Bu ya. Amin, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima Terima kasih Bu. Nah, kemudian kompetensi apa yang telah Bu Lia kembangkan dari coaching yang sudah dilakukan tadi? Kompetensi yang saya sudah kembangkan dari proses coaching tadi dengan Bu Dewi, yaitu saya bagaimana merumuskan pertanyaan berbobot dan mengambil kata kunci dari coaching tersebut Pak. Itu jadi saya sudah mencoba untuk berusaha bagaimana merumuskan pertanyaan berbobot setelah itu. Oke, baik, terima kasih Bu Lia. Maaf nih, yang terakhir Bu Lia ya, kalau kita buat skala
1 sampai 10 ini untuk proses coaching. Bu Lia, tadi kira-kira Ibu berada di posisi berapa? Proses coaching yang saya sudah lakukan ya Pak ya, tadi dengan Bu Dewi, saya berada di posisi 8 Pak, kira-kira menurut saya seperti itu. Oh, posisi 8 ya. Iya. Baik, ada 2 lagi ya. Kalau sampai 10 ada hambatan. Apalagi Ibu untuk maju ke posisi 10? Boleh dijelaskan? Baik Pak. Tadi tuh saya sedikit terburu-buru Pak. Jadi ketika saya merumuskan dan mengambil kata kunci dari coach itu, terkadang saya juga merasa khawatir, takut ketika saya menyampaikan dan merumuskan pertanyaan dan bertanya kembali kepada coach itu. Jadi saya takutnya gini loh Pak, kesannya saya memberikan atau menjudgment gitu kepada coach, itu yang saya takutkan Pak. Oke, baik, ternyata tadi pertanyaan berbobot yang diberikan antara coach dan coach, memang terkadang kita takut apa yang kita tanyakan dia nggak bisa jawab, dan alhamdulillah tadi coach sudah berlangsung dengan baik. Baik, menurut saya ini sudah luar biasa Ibu, dan menjadikan pengalaman kita. Mudah-mudahan jika terus kita melakukan lagi, berlatih lagi, dari skala 8 yang tadinya Ibu berikan bisa bertambah menjadi 10. Selamat untuk kuliah, sudah melakukan coaching dengan baik, sudah mempersiapkan dengan baik, dan tujuannya sangat tercapai. Terima kasih Pak, amin. Oke, kuliah tetap semangat. Oke. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ya. Terima kasih. Salam dan bahagia.